Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian merupakan sesuatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Kematian menjadi permulaan menuju alam akhirat yang kekal. Setelah kematian pun masih melewati masa pertanggungjawaban atas semua apa yang kita lakukan dan perbuat di dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, orang cenderung untuk menilai orang lain hanya melihat keburukannya, bukan dari kebaikannya. Kondisi ini menjadi hal yang dianggap biasa dan lumrah terjadi di masyarakat. Bahkan ada sebagian orang yang enggan menunaikan fardu kifayah, karena keseharian jenazah yang tidak mencerminkan perilaku baik. Lantas, bagaimana hukum orang yang tidak mau mengurus jenazah saudaranya sendiri? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Manusia hidup di muka bumi untuk saling memandang dan introspeksi, tetapi bukan berarti kita memiliki hak untuk berkomentar, menilai, apalagi menghakimi tindak tanduk orang lain. Baik atau buruk, benar atau salah keputusan yang diambil seseorang, bukan hak kita untuk memberikan penghakiman, sebab kita tidak pernah tahu apa saja yang sudah pernah mereka lalui dalam hidup. Apabila seorang muslim sudah dipastikan meninggal, maka salah satu hal yang perlu dilakukan yakni menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya, dan jika jenazah tersebut selain orang soleh, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada sebuah kisah menarik yang bisa menjadi ikhtibar untuk kita semua. Kisah ini diangkat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Abdul Wahab bin Abdul Hamid Ats-Sakafi bercerita, suatu hari ia melihat 3 orang laki-laki dan seorang perempuan tua. Mereka berempat sedang mengusung jenazah dalam sebuah keranda. Mereka mengantarkan jenazah tanpa disertai orang lain. Wahab tidak sampai hati melihat itu. Ia kemudian berinisiatif menggantikan posisi perempuan tua itu. Ia mengambil alih salah satu sisi pegangan keranda yang sedang dipegang perempuan tersebut. Dengan demikian, 4 sisi keranda dipikul oleh laki-laki. Mereka berlima terus berjalan mengusung keranda. Mereka terus berjalan menuju pemakaman. Tiba di pemakaman, mereka menurunkan keranda jenazah, kemudian melakukan sholat jenazah di area pemakaman. Setelah jenazah selesai disolati, mereka mengeluarkan jenazah dari keranda, perlahan-lahan menurunkan jenazah ke liang lahat. Setelah menutup dengan papan di liang lahat, mereka kemudian menimbun jenazah tersebut. Di tengah proses pemakaman, Abdul Wahab membuka percakapan dengan perempuan tua tersebut. Ia memberanikan diri untuk menanyakan identitas jenazah tersebut kepada perempuan tua itu. "Apa hubungan jenazah ini denganmu, Bu?" tanya Wahab kepada perempuan tua tersebut. "Jenazah ini adalah putraku," jawab perempuan tua itu. "Apakah kalian tidak memiliki tetangga?" Wahab melanjutkan pertanyaannya kepada perempuan tua itu. "Tentu kami mempunyai tetangga, tetapi mereka merendahkan almarhum putraku," kata perempuan tua itu. "Ada masalah apa dengan putramu?" tanya Wahab. "Putraku waria, senang berpenampilan wanita," jawab perempuan tua itu. Mendengar jawaban itu, Abdul Wahab mengangguk. Kini ia mengetahui kenapa jenazah tersebut diantar oleh sedikit orang, 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan tua. Ia dapat merasakan kepedihan yang dialami oleh perempuan tua tersebut. Ia merasa iba terhadap perempuan tua tersebut. Sepulang pemakaman, Abdul Wahab mengajak perempuan tua itu ke rumahnya. Ia memberikan beberapa dirham, sekarung gandum, dan beberapa potong pakaian kepada perempuan itu. Di malam hari, Abdul Wahab bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang pria muda yang sangat tampan. Wajahnya cerah secerah bulan malam purnama. Pria muda itu mengenakan pakaian putih. Ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Abdul Wahab. "Maaf anak muda, kamu ini siapa?" tanya Abdul Wahab kepada pria muda tersebut. "Aku adalah waria yang kalian makamkan siang hari tadi. Alhamdulillah, Allah menurunkan rahmatnya kepadaku, karena penghinaan orang-orang terhadapku," jawab pria muda tersebut. Nah, sahabat Islamiyah, dalam Islam, ketika seseorang telah membicarakan tentang hal-hal pribadi atau masalah seseorang disebut muflis atau orang yang bangkrut. Rasulullah menjelaskan, "Umatku ialah
Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang yang terzolimi itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab.